Hai guys, jadi di sini Mimin akan menjelaskan film zombie tahun 2018 yang berjudul The Night It the World. Film dimulai dengan seorang pria bernama Sam yang berada di sebuah pesta yang diselenggarakan oleh seorang wanita yang dulunya adalah mantan pacarnya. Tujuan Sam menghadiri pesta itu bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk mengambil kembali barang-barang miliknya. Namun, mantan pacar Sam menyuruhnya menunggu sebentar karena ada banyak tamu di pesta itu. Setelah lama menunggu, Sam mulai kehilangan kesabarannya karena mantan pacarnya tidak kembali juga. Dia kembali bertanya di mana barang-barangnya sehingga dia bisa mengambilnya sendiri. Mantan pacarnya akhirnya mengatakan kepadanya bahwa barang-barang itu ada di ruangan terdekat. Dia juga memberitahu Sam untuk menunggu di sana sehingga mereka dapat berbicara secara pribadi tentang masalah mereka. Sam kemudian pergi ke kamar yang disebutkan mantan pacarnya. Dia mulai mencari barang-barangnya karena Sam tidak dapat menemukan barang-barangnya. Dia mengunci pintu agar tidak ada orang lain yang bisa masuk. Setelah dia berhasil menemukan barang-barangnya, darah tiba-tiba keluar dari hidungnya, memaksanya untuk beristirahat sejenak. Saat Sam sedang tidur, kita bisa mendengar teriakan dari luar kamar. Keesokan harinya, ketika Sam baru saja bangun, dia berniat untuk kembali ke rumahnya dengan barang-barangnya. Tetapi ketika dia keluar dari ruangan, dia dikejutkan oleh kenyataan bahwa seluruh tempat itu benar-benar berantakan. Selain itu, ada cipratan darah di mana-mana. Sam mencoba memeriksa di luar ruangan, tetapi dia menemukan bahwa orang-orang, termasuk mantan pacarnya sendiri, telah berubah menjadi zombie. Setelah menyaksikan semua kejadian mengerikan itu, Sam mencoba untuk tetap tenang dan mulai mempertimbangkan bagaimana dia akan selamat dari serangan zombie. Dia bisa mendengar suara aneh dari lantai bawah, dan dia dikejutkan oleh suara tembakan yang menghancurkan lantai kamarnya. Sam mencoba memeriksanya dan ternyata tembakan itu ditembakkan oleh seseorang yang telah menembak dirinya sendiri. Dia menerobos lantai dan turun untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sam kemudian menyadari bahwa pria ini bunuh diri setelah menembak istrinya sendiri yang telah berubah menjadi zombie. Dia segera mengambil semua persediaan makanan beserta senjata orang tersebut. Setelah itu, dia keluar untuk menutup semua pintu untuk memastikan tidak ada lagi zombie yang masuk ke dalam gedung. Sam mulai melakukan beberapa persiapan sebelum dia mulai memeriksa setiap ruangan di gedung itu. Sambil mengumpulkan barang-barang yang berguna, dia menandai kamar mana yang bisa digunakan dan kamar mana yang telah ditempati oleh zombie. Ketika Sam selesai memeriksa semua kamar, dia berencana untuk kembali ke kamarnya melalui lift, tapi sudah ada orang tua yang berubah menjadi zombie di lift. Sam pun memutuskan untuk tidak membunuh zombie karena dia yakin zombie tidak terlalu agresif, malah mengikat pagar besi dengan ikat pinggang. Malamnya, Sam memutuskan untuk tenang dengan mendengarkan rekamannya. Keesokan harinya, dia mulai mengamati pergerakan zombie yang telah mengambil alih area tersebut. Dia kemudian menghitung jumlah persediaan makanan yang dia perlukan untuk bertahan hidup selama invasi zombie ini. Setelah dia selesai menghitung makanan, dia mengeluarkan semua emosi yang menumpuk di dalam dirinya dengan membunyikan musik sekeras mungkin, tapi dia tidak menyadari bahwa itu benar-benar akan menarik zombie. Sam mulai bertanya-tanya apakah ada korban selamat lainnya di kota itu, karena tampaknya kota itu sekarang menjadi sangat sunyi, seperti kota mati. Setelah beberapa hari berlalu, Sam menghabiskan waktunya menghibur diri dengan bermain musik, berolahraga, menembak zombie, dan aktivitas lainnya. Tanpa teman atau seseorang yang masih hidup, dia bisa mati karena kebosanan dan keputusasaan yang menghantui pikirannya. Setelah itu, dia hendak membuang mayat yang ada di bawah karena bau busuk mulai masuk ke kamarnya.
Namun, karena Sam tidak tega membuang mayatnya, maka dia menyimpan mayat kakek dan neneknya di sebuah ruangan dan menutup lubang di pintu agar tidak ada lagi bau busuk yang keluar. Saat Sam sedang membersihkan diri, tiba-tiba air habis memaksanya mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan airnya. Malamnya, saat Sam sedang tidur, dia terkejut saat zombie di luar berhasil menerobos pintu dan langsung menggigitnya. Ternyata itu hanya mimpi buruk yang dialami Sam berkali-kali. Keesokan paginya, ia mencoba menenangkan diri dengan berolahraga sambil mendengarkan musik. Selain itu, dia sering mengobrol dengan kakek zombie yang dia sebut sebagai Alfred soal kebutuhan air. Sam mencoba mengumpulkan berbagai macam barang yang bisa dia gunakan untuk menampung air saat hujan. Ketika Sam sedang berlatih menembak, dia melihat seekor kucing lewat dan dia segera turun untuk mengambil kucing itu. Kucing itu awalnya mencoba mendekati Sam ketika dia mencoba memberinya makan. Tetapi kucing itu tiba-tiba melarikan diri, mendorong Sam untuk mengejar dan mencarinya. Beberapa zombie di daerah itu tiba-tiba mulai mengejarnya. Dia kemudian berlari langsung ke gedung dan segera menutup pintu. Sam sangat kecewa karena dia gagal menemukan satu-satunya teman yang bisa menemaninya saat dia sendirian. Dia telah terluka di kaki akibat dari insiden melarikan diri. Khawatir dia akan berubah menjadi zombie, dia mengambil senjatanya dan mengarahkannya ke kepalanya sendiri. Setelah menunggu beberapa saat, Sam lega menyadari bahwa lukanya tidak lebih dari goresan kecil, dan dia tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya, Sam memperhatikan bahwa zombie tidak lagi berada di daerahnya. Dia tidak tahu di mana mereka menghilang. Dia mencoba mengamati dari atas gedung, tetapi dia tidak dapat menemukan manusia atau zombie di sekitarnya. Karena cuaca semakin dingin, Sam kembali ke rumah untuk mandi air panas untuk menghangatkan tubuhnya. Tampaknya Sam mulai merasa kesepian karena ditinggal sendirian di kota. Dia berencana untuk pergi dari sana, tetapi dia terlalu takut pada saat ini sehingga dia membatalkan rencananya. Dia mengekspresikan emosinya dengan memarahi Alfred zombie. Sam kemudian mulai memainkan drumnya dengan sangat keras sehingga zombie yang sebelumnya hilang kini mulai mendatanginya. Kehidupan membosankan tanpa harapan ini perlahan membuat Sam mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Dalam keadaan hampa itu, dia tidak lagi tahu bagaimana menghibur dirinya sendiri. Di tengah malam, dia terbangun karena suara sesuatu di luar dan mencoba menembak pintu. Ketika Sam mendekatinya, dia menyadari bahwa itu bukan zombie, tetapi seseorang yang selamat dari serangan zombie. Sam kemudian membawa wanita itu ke dalam rumahnya dan berusaha menyelamatkannya. Karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang tidak terinfeksi. Keesokan harinya, Sam senang saat melihat wanita itu masih hidup. Wanita itu bernama Sarah dan dia mengatakan bahwa dia telah bertahan hidup dengan berpindah dari satu gedung ke gedung lainnya. Ternyata masih banyak orang yang berhasil bertahan hidup dengan cara yang sama seperti Sam. Namun, sebagian besar dari mereka menderita stres, dan beberapa bahkan benar-benar gila. Sam memberitahu Sarah tentang rutinitas hariannya dan hal-hal yang dilakukannya. Selanjutnya, dia memperkenalkan Sarah kepada zombie Alfred. Sarah memberi Sam sedikit peringatan karena mereka tidak tahu kapan zombie Alfred akan menyerang mereka. Sam tampaknya telah berubah secara dramatis sebagai akibat dari kehadiran Sarah di ruangan itu. Ketika dia dikelilingi oleh orang lain, dia mulai merasakan apa itu hidup seperti biasa. Sam memberitahu zombie Alfred semua yang dia pikirkan. Keesokan harinya, Sam memutuskan untuk berbagi persediaan makanannya dengan Sarah. Namun karena persediaan makanannya terbatas, dia berencana untuk masuk ke salah satu ruangan yang sebelumnya ditempati oleh beberapa zombie.
Dia membuat lubang di pintu dan menembak semua zombie di dalamnya. Sam mengambil semua persediaan makanan dan barang-barang lain yang mungkin dia butuhkan dari kamar. Ketika Sam kembali, dia menjadi panik ketika dia tidak dapat menemukan Sarah. Ternyata Sarah sudah berada di atap gedung. Sarah memberitahu Sam bahwa dia berniat meninggalkan gedung itu sesegera mungkin karena mereka tidak mungkin tinggal di gedung itu untuk waktu yang lama. Mereka tidak akan pernah tahu apakah ada orang di luar sana yang selamat dan membangun tempat perlindungan yang aman untuk mereka. Karena itu, Sarah lebih memilih pergi ke sana daripada harus menunggu di gedung ini tanpa kepastian masa depan. Sam mencoba meyakinkan Sarah untuk tinggal bersamanya, karena sebenarnya dia terlalu takut untuk melakukannya. Sarah kemudian mengatakan bahwa jika Sam tidak pergi, dia akan menjadi halusinasi dan akhirnya mengambil nyawanya sendiri. Sam mencoba meminta maaf kepada Sarah karena mengatakan sesuatu yang menyakitkan sebelumnya. Pada akhirnya, ternyata semua yang dia alami dengan Sarah hanyalah halusinasi. Belakangan diketahui bahwa Sarah tidak pernah bangun lagi sejak kejadian malam itu, karena sebenarnya dia sudah meninggal. Sam sangat sedih ketika harus menerima kenyataan itu. Setelah melakukan pemakaman untuk Sarah, Sam memeriksa barang-barang di tasnya. Dia kemudian mengetahui bahwa Sarah telah menikah, namun tampaknya seluruh keluarga Sarah telah meninggal karena wabah zombie, dan hanya Sarah yang masih hidup. Setelah itu, dia memutuskan untuk mengikuti saran Sarah dan membakar semua rekaman yang dia gunakan untuk menghibur dirinya sendiri. Tepat ketika dia akan pergi, dia ingat bahwa dia perlu mengeluarkan zombie Alfred dari lift. Sepertinya zombie Alfred tidak mau menggigit Sam, dan dia pergi begitu saja. Namun, Sam dikejutkan oleh suara alarm kebakaran yang disebabkan oleh asap dari rekaman yang sebelumnya dia bakar. Akibatnya, zombie di luar tertarik masuk, dan mereka bisa masuk ke dalam gedung. Ketika Sam memperhatikan ini, dia mencoba untuk melawan zombie, tetapi karena jumlah zombie yang besar, dia masuk dan mengunci dirinya di lift tempat Alfred sebelumnya tinggal. Dia juga mencoba memanjat lift untuk naik ke atas. Tapi salah satu zombie berhasil mengejarnya dan memaksanya untuk melawan zombie itu. Sam kemudian memanjat masuk melalui lubang yang telah dia buat sebelumnya. Ternyata sudah ada beberapa zombie yang mengintai di balik asap. Tampaknya para zombie tidak menyadari kehadiran Sam karena ditutupi asap tebal. Sebelum film berakhir, Sam langsung bergegas keluar dari gedung dan melempar tali yang sudah ia siapkan sejak awal. Ketika dia melihat salah satu zombie mendekatinya, dia segera melompat dan menabrak gedung di sebelahnya, membuatnya pingsan dan kedinginan. Segera setelah itu, Sam akhirnya sadar kembali dan mulai memanjat tali. Sam sekarang harus melewati semua bangunan di daerah itu untuk sampai ke tempat berikutnya, dan dengan itu, film berakhir. Dan jangan lupa di subscribe untuk menonton lebih banyak video. Terima kasih telah menonton.